Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi material secara akurat dan tepat waktu. Pengungkapan yang baik sangat penting karena dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak internal dan eksternal, yang seringkali menjadi penyebab praktik bisnis tidak etis dan skandal keuangan seperti kasus Enron dan WorldCom. Aturan pengungkapan dari OJK mengharuskan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan yang lebih luas dan dapat menurunkan biaya modal, ekuitas, dan utang, meningkatkan akurasi prediksi analis, serta mengurangi peluang manajemen menyalahgunakan sumber daya perusahaan. Namun transparansi bukan berarti semua informasi harus diungkapkan. Perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat pengungkapan dan potensi resiko terhadap posisi kompetitifnya. Yang terpenting adalah pengungkapan informasi material yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu informasi yang perlu diungkapkan. Ada 9 informasi yang perlu diungkapkan. Setiap perusahaan harus memiliki kebijakan pengungkapan untuk memastikan transparansi kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama ada kinerja keuangan dan operasi. Perusahaan wajib mengungkapkan laporan keuangan termasuk pendapatan, laba, aset, serta pembahasan manajemen mengenai kondisi bisnis dan prospek masa depan. Yang kedua, tujuan dan informasi non-keuangan. Selain laporan keuangan, perusahaan juga perlu mengungkapkan tujuan bisnis, target jangka panjang, serta kebijakan terkait etika, lingkungan, dan tanggung jawab sosial jika relevan. Yang ketiga, kepemilikan hak suara. Informasi tentang pemegang saham utama, struktur kepemilikan, dan hak suara perlu diungkapkan agar pemegang saham publik memahami siapa yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kebijakan remunerasi. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan gaji dan insentif bagi direksi serta komisaris. Transparansi dalam remunerasi ini membantu pemegang saham menilai apakah kompensasi diberikan secara wajar dan sesuai dengan kinerja perusahaan atau tidak. Yang kelima, independensi dan jabatan lain dewan. Pengungkapan mengenai independensi, pengalaman, serta jabatan komisaris dan direksi di perusahaan lain penting untuk menghindari benturan kepentingan. Yang keenam, transaksi pihak berelasi. Perusahaan harus mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus, seperti pemegang saham pengendali atau anak perusahaan, untuk mencegah konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham minoritas. Yang ketujuh, faktor-faktor resiko. Resiko bisnis yang dapat berdampak pada perusahaan seperti fluktuasi kurs, suku bunga, atau persaingan industri harus diungkapkan secara jelas. Investor dan pemangku kepentingan perlu memahami strategi perusahaan dalam mengelola resiko tersebut. Yang kedelapan, isu karyawan dan pemangku kepentingan. Informasi mengenai kebijakan tenaga kerja, hubungan dengan pemasok, kreditur, serta masyarakat sekitar perlu diungkapkan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berpengaruh terhadap operasionalnya. Yang terakhir, struktur kebijakan dan tata kelola. Perusahaan harus mengungkapkan struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, serta komite di bawahnya. Pengungkapan ini mencakup ada ART, piagam dewan, serta sistem manajemen risiko yang diterapkan. Selanjutnya yaitu standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Nah, jadi yang pertama, standar pelaporan keuangan. Standar akuntansi internasional yang umumnya dijadikan acuan dari berbagai negara di dunia ini adalah IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Kemudian standar pelaporan non-keuangan. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas mewajibkan menerbitkan laporan peraturan nomor 29 POJK 04 2019 juga mengharuskan perusahaan terdaftar untuk menyampaikan laporan tahunan paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian pendekatan comply and explain. Nah, pendekatan comply or explain ini
pada dasarnya mengharuskan perusahaan publik mengungkapkan dalam laporan tahunan pernyataan terkait cara perusahaan menerapkan suatu pedoman SIGI. Kemudian ada peranan auditor eksternal. Auditor eksternal memiliki peran penting dalam penerapan prinsip pengungkapan dan transparansi, khususnya terkait laporan keuangan. Menurut prinsip 5CG dari OECD 2015, audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi, serta sesuai dengan standar audit berkualitas tinggi. Lalu, auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional. Kemudian ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi harus memberikan akses informasi yang relevan secara adil, tepat waktu, dan efisien. Internet, website perusahaan, dan teknologi informasi lainnya membantu penyebaran informasi. Selain komunikasi satu arah, seperti laporan tahunan, perusahaan perlu berkomunikasi dua arah dengan media dan analis untuk menjawab pertanyaan mereka. Informasi yang didiskusikan harus diunggah di website perusahaan untuk memastikan akses yang sama bagi semua pihak. Lalu, ada peran pengendalian internal dalam mengurangi konflik keagenan dan penegakan GJG. Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Manajemen dan personel perusahaan yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, lalu ada penilaian risiko, ada aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas monitoring. Dengan pengendalian internal yang efektif, direksi dan dewan komisaris yakin bahwa operasi perusahaan berjalan efektif dan efisien, pelaporan sesuai peraturan, dan perusahaan patuh terhadap hukum. Pengendalian internal yang efektif juga meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mengurangi risiko penyelewengan oleh manajemen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, tingkat kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan dan transparansi dapat ditingkatkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, sosialisasi dan kewajiban pengungkapan. Informasi penting wajib diungkapkan dalam aturan perundangan, seperti kepemilikan langsung dan tidak langsung dari pemegang saham utama, kebijakan dividen, pernyataan kepatuhan terhadap pedoman tata kelola atau comply or explain, kemudian perdagangan saham oleh orang dalam, audit dan non-audit fee di dalam laporan tahunan, serta panggilan dan risalah RUPS, materi pertemuan dengan media dan analisis, serta anggaran dasar dalam bahasa Inggris yang dipublikasikan di website perusahaan. Kemudian yang kedua dengan cara penyempurnaan aturan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kepemilikan komisaris dan direksi harus diungkapkan di laporan tahunan baik kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, transaksi dengan pihak terafiliasi. Perusahaan yang harus mengungkapkan kebijakan terkait peninjauan dan persetujuan atas transaksi yang signifikan dengan pihak terkait. Kemudian yang ketiga, pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Pembatasan jasa non-audit. Kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan tidak boleh memberikan jasa non-audit dengan nilai yang lebih besar daripada jasa audit. Kemudian pertemuan dengan analisis. Perusahaan diharapkan secara rutin mengadakan pertemuan dengan para analisis yang memantau kinerja perusahaan atau analisis briefing. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan mengenai materi pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko.